operasi. Nanti kita akan sering menemukan, terutama adalah kalau di rumah sakit ya. Jadi perawatan perioperasi itu yang dimaksud adalah masa atau tahapan mulai dari persiapan pasien mau operasi, kemudian selama pelaksanaan operasi, dan sampai dengan selesai post-op perawatannya. Ya. Slide saya bisa dibaca ya, bisa kelihatan ya? Ya, bisa Ibu. Ya. Bisa Ibu. Ini yang kalau enggak, ya. Jadi tahapan dalam perioperasi itu dibagi menjadi 3, yaitu pre, intra, dan post. Ya, pre, apa itu pre? Pre apa pre? Ayo. Izin menjawab Ibu, sebelum. Maksudnya apa? Apa yang dipersiapkan di situ? Di dalam apa yang dilakukan di dalam preoperasi? Izin menjawab Ibu. Yuk. Pre-bedah merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di meja bedah. Ya, apa yang dilakukan sebelum pasien sampai di meja bedah? Izin menjawab Ibu, merencanakan tindakan. Apa yang dilakukan? Tindakan pembedahan Ibu. Tindakannya apa? Pemberian pendidikan kesehatan preoperasi, persiapan diet, persiapan kulit, latihan nafas, dan latihan batuk. Iya. Salah. 4-nya ya, ada lagi beberapa yang harus dilakukan. Ya, kemudian intraoperasi itu tahapannya dari mulai pasien di meja bedah sampai selesai ya. Kemudian post-op setelah selesai bedah sampai ke penyembuhan, proses penyembuhan. Nah, adapun jenis pembedahan itu berdasarkan tujuannya itu dibagi menjadi berdasarkan tempatnya dulu ya. Jadi berdasarkan lokasi atau tempat itu ada beberapa macam. Ada berdasarkan torak, kardiovaskuler, neurologi, ortopedi, urologi, kemudian kepala, leher, abdomen, ginekologi, obstetrik, onkologi ya. Jadi itu adalah berdasarkan tempat. Ini ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan tujuannya itu pembedahan dibagi menjadi 5. Ada yang berdasarkan diagnosisnya, ada yang kuratif, restoratif, paliatif, kosmetik ya. Masing-masing apa contohnya? Diagnosis misalnya apa? Misalnya biopsi ya. Apakah ini kanker atau ganas atau jinak ya. Diagnosis. Kemudian kalau kuratif itu untuk pengobatan. Restoratif untuk mempertahankan ya, kemudian paliatif apalagi ini untuk kelangsungan ya. Kemudian yang kosmetik ini operasi
plastik ya, operasi plastik biar hidungnya lebih mancung. Kemudian kalau ya keloid supaya keloidnya hilang ya. Tuh. Nah, pada saat dilakukan operasi, sebelum dilakukan operasi itu diberikan anestesi lokal, anestesi dulu. Anestesi itu untuk obat bius. Kalau bahasa Indonesianya adalah obat bius ya. Itu dibagi menjadi 5. Satu secara umum, jadi kalau diberi obat bius, dimasukkan obat gitu, pembiusan, maka seluruh tubuh pasien tidak sadar. Ya, biasanya lewat inhalasi termasuk ya. Kemudian dia tidak sadar baru dilakukan operasi. Ya, juga untuk analgetik mengurangi rasa sakitnya. Yang kedua adalah regional. Regional itu sekarang juga banyak digunakan pada kalau di kebidanan misalnya operasi itu dengan spinal anestesi. Spinal. Obat anestesinya dimasukkan di dalam spinal atau tulang sumsum tulang belakang itu, kemudian di bagian bawahnya yang hilang rasa itu tidak anestesi itu tes rasa ya, jadi sudah tidak ada rasa sakitnya, tetapi pasien masih sadar ya, sehingga kalau pada saat ini pakai spinal anestesi, kemudian setelah selesai operasi, contoh misalnya SC seksio sesaria yang nanti sering kita temui ya, kemudian pasien dilakukan IMD bisa ya, dan pasiennya bayinya diletakkan di dada bisa ya, karena yang tidak sadar yang hilang rasa adalah bagian bawah, perut bawah. Kemudian yang berikutnya adalah anestesi lokal. Ini sering kita gunakan pada Ibu, saat, mohon maaf. Ya. PPT-nya tidak jalan, Ibu. Oh, PPT-nya nggak usah di share screen ya. Di ini aja ya. Di apa namanya? Nggak usah di full, nggak usah di inikan, nggak usah di Yang tidak jalan mulai di mana? Dari tadi masih slide 1, Ibu. Oh, lah kok nggak bilang. Ya, ini ya. Ini kemudian tujuannya. Kemudian ini tadi masuk sini ya. Ini yang sering kita temui nanti, terutama pada penjahitan luka perineum setelah persalinan, kan biasanya dalam persalinan dilakukan episiotomi ya, kemudian dilakukan penjahitan sebelumnya di anestesi, atau pada pemasangan AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau Norplan ya, implant ya. Kemudian ada lagi hipnoanestesi ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli ya, hipno dipakai apa? Pengalihan gitu ya. Anda pernah dengar terhipnotis gitu pernah ya? Nah, ini juga begitu, dan di dalam riwayat untuk pembedahan itu pada saat dulu sebelum ditemukan anestesi ini orang-orang yang akan dilakukan operasi juga dialihkan dengan tari-tarian begitu, setelah dia terlelap baru dilakukan operasi. Nah, kalau saat ini yang berkembang adalah hipnoanestesi ya, di hipnotis. Kemudian akupuntur itu dengan dilakukan pakai tusuk ya, jarum titik-titik pada saraf-saraf tertentu yang dilakukan sehingga akan terjadi mati rasa. Tuh. Nah, yang berikutnya adalah ini yang pre-op ya. Pre-op itu pemberian penkes pre-op, persiapan diet ya. Pasien tidak boleh makan dan minum sebelumnya 8 jam minimal, tidak boleh makan 4 jam
tidak boleh minum, ya jadi puasa dulu. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan kulit, ini termasuk desinfektan, termasuk juga diskeren atau dicukur ya. Kemudian latihan nafas dan latihan batuk. Jadi sebelum pasien operasi, pasien diberi penkes dulu, bagaimana nanti batuk, atau karena dari efek sedatif atau efek anestesi tadi, ini bisa terjadi kalau terjadi penumpukan cairan atau sekresi atau cairan ya di dalam saluran nafas, dia kalau berbatuk tidak dilatih dulu, padahal perutnya habis dibedah, dioperasi, maka akan terasa sakit, sehingga pasien diajari nafas dulu ya, kemudian batuk dengan diafragma dada, jadi perutnya tidak terasa sakit. Kemudian istirahat sebelumnya. Jadi pada pasien-pasien yang pre-op itu diharapkan dia akan kok ya, ke slide lagi ya, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kok stop share screen yang slide show apa namanya? Ini kok nggak hilang ya? Septumnya itu bengkok dulu pada saat belajar anatomi fisiologi. Tapi kalau pada kebidanan ya misalnya kosmetik ya lebih banyak ke ini ya, misalnya bedah plastik gitu ya. Kemudian untuk anestesi tadi sudah saya sampaikan, anestesi dibagi menjadi 5. Anestesi umum ini secara keseluruhan menghilangkan rasa, pasiennya tidak sadar, biasanya melalui ya inhalasi dan intravena, obat dimasukkan ke dalam suntikan, kemudian dihirup, diinhalasi. Kemudian regional tadi sudah saya sampaikan, misalnya spinal anestesi ya. Kemudian lokal yang sering digunakan pada kebidanan itu pada penjahitan episiotomi, kemudian pemasangan susuk Norplan ya. Kemudian hipnoanestesi ini dengan ya hipnotis, kemudian akupuntur itu dengan jarum yang ditusukkan kepada pusat-pusat saraf ya, termasuk permukaan kulit. Kemudian persiapannya tadi sudah disampaikan bahwa perioperatif itu dibagi menjadi 3, yaitu pre, intra, dan post ya. Masing-masing mempunyai tindakan yang berbeda satu sama lain. Pre itu sebelum. Jadi sebelum operasi dilakukan apa? Yang pertama adalah pasti memberikan pendidikan kesehatan tentang operasi yang akan dilakukan ya. Jadi menjelaskan sampai tindakannya nanti bagaimana, apakah pasien bersedia atau tidak ya.
Kemudian persiapan diet yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau makan besar itu 8 jam, kalau minum 4 jam. Kenapa itu dilakukan? Supaya pada saat operasi ya, pada saat pemberian anestesi, sisa makanan yang ada di lambung tidak keluar ya. Pada saat keluar kemudian masuk ke saluran pernafasan tersedak, maka pasien bisa terjadi aspirasi ya. Dan persiapan kulit itu selain dilakukan desinfeksi pada daerah kulit, juga dilakukan pencukuran ya. Nanti Anda kalau di laboratorium sudah ada alat-alat di laboratorium termasuk untuk skeren atau mencukur ya. Kemudian latihan nafas tadi ya supaya fungsi ya, pengembangan paru-paru pernafasan dapat berjalan dengan baik. Caranya adalah dengan pernafasan diafragma ya. Atur posisi tidur kolor, lutut ditekuk dengan mengembangkan torak ya. Tempelkan tangan di atas perut ditahan untuk menahan ya, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung, biarkan dada mengembang, tahan nafas 3 detik, keluarkan nafas dengan mulut yang dimonyongkan ya. Kemudian tarik nafas, keluarkan kembali. Jadi perutnya ditahan dengan termasuk dengan tangan tadi ya, untuk mengeluarkan lendir tapi perutnya tidak sakit ya. Kalau habis operasi itu mau batuk, padahal kemungkinan juga terjadi batuk-batuk karena salah satu efek dari anestesi tadi ya. Nah, kalau ini tidak dilakukan latihan nafas, latihan batuk ya, belum lagi sakit yang dirasakan, juga kontraksi, hentakan pada abdomen tadi juga akan mengganggu proses penyembuhan luka ya yang habis dibedah ya. Kemudian istirahat perlu. Jadi malam sebelum dilakukan pembedahan, pasien harus bisa istirahat ya. Kemudian kecuali kalau emergensi ya. Kalau misalnya emergensi pasien dalam kondisi infartu kenceng-kenceng tidak maju-maju, pasien nggak bisa tidur, terpaksa harus dilakukan SC secara emergensi, ya mungkin pasien belum bisa istirahat ya. Kemudian latihan kaki, ini dengan menggerak-gerakkan kaki supaya saluran peredaran darah akan terjadi lancar, jadi tidak terjadi tromboflebitis. Ya, mungkin lebih banyak lagi nanti belajar tentang tromboflebitis pada askep nifas. Askep nifas itu semester 3 ya. Salah satunya adalah tromboflebitis femoralis ya. Jadi pada pasien post-op itu supaya kaki-kakinya juga digerak-gerakkan ya, supaya otot-ototnya tidak terjadi atrofi, lebih-lebih kalau dalam waktu yang lama ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan mobilitas secara bertahap, mulai dari miring kanan, miring kiri ya, kemudian duduk, turun dari tempat tidur harus dilakukan secara bertahap ya. Termasuk ini serta melalui latihan mobilitas, pasien harus mampu menggunakan alat di tempat tidur. Jadi gocekan ring di tempat tidur itu untuk bisa miring atau mungkin duduk ya, berpegangan. Kemudian ya dengan awal kan dengan bantuan sampai menggeser pasien ke sisi tempat tidur, latihan duduk, jalan, ya, berdiri dulu jalan, ya, itu secara bertahap. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan cedera, ya, atau menjaga keselamatan pasien. Itu untuk mengatasi risiko terjadinya cedera, tindakan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan bedah adalah cek identitas pasien.
ya. Kalau Anda belajar tentang patient safety, keselamatan pasien ya, termasuk di situ adalah harus tidak boleh ada kesalahan di dalam pembedahan. Ini berarti harus cek identitas pasien, benar nggak pasien yang akan dibedah adalah pasien A, ya. Sudah betul namanya A, alamatnya, kemudian tanggal lahirnya, diagnosanya, ya, semuanya harus dicek. Ya. Kemudian lepaskan perhiasan pada pasien yang dapat mengganggu, misalnya cincin, gelang, lain-lain, harus pasien yang mau dioperasi harus dilepas ya. Bersihkan cat kuku. Kenapa cat kuku dibersihkan? Karena kita bisa melihat kalau terjadi kekurangan oksigen, ya, pasien kurang oksigen, maka kuku yang dicat nggak bisa kelihatan ya. Tapi kalau kukunya catnya sudah dihilangkan, maka kita bisa melihat bahwa sirkulasi darahnya lancar ya. Capillary refill-nya normal. Kurang dari 2 detik. Jadi ketika di kukunya dipejet begini, dalam waktu 2 detik dia sudah terisi lagi, kukunya sudah kemerahan ya. Jadi tidak pucat. Ya, itu untuk melihat capillary refill ya. Kemudian lepaskan kontak lensa. Kalau dia punya dia pakai harus dilepas. Termasuk protesa yang lain. Protesa itu alat bantu palsu ya. Contoh misalnya gigi protesa, gigi palsu ya. Gigi harus dilepas supaya kita menghindari ya kalau itu bisa terjadi tertelan ya, giginya tertelan, maka harus dilepas ya. Masuk kalau alat bantu pendengaran apabila dibutuhkan, karena nanti kan ada instruksi masih boleh dipakai karena kan tidak mengganggu ya, karena pada saat anestesi itu nanti evaluasinya, Ibu silakan dihitung dari 1 sampai 10. Coba silakan dihitung. Nah, kalau anestesinya sudah masuk, berefek, maka pasien nggak sampai ngitung sampai 10 mungkin ya. Tapi kalau alat pendengarannya tidak digunakan, ya pasien nggak bisa mendengar instruksi ya. Kemudian anjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih, termasuk di dalamnya tidak hanya sekedar pasien supaya berkemih kencing saja, tetapi nanti juga perlu dipasang kateter ya selama operasi, harus untuk memantau balance cairan ya, intake dan outputnya. Kemudian gunakan kaos kaki anti emboli jika pasien berisiko terjadinya tromboflebitis ya, elastis. Nah, kemudian itu yang dilakukan pada pasien yang pre-op ya, yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah persiapan dan perawatan intraoperatif ya. Intraoperatif ya, yang jelas mulai dari dia ditransfer ke meja bedah sampai berakhir pasien dibawa ke ruang pemulihan ya. Maka yang harus dilakukan tindakan adalah sebagai berikut ya, rencana tindakannya apa? Persiapan baju seragam bedah. Jadi pasiennya baik petugasnya sampai dengan pasiennya ya. Jadi penggunaan baju seragam bedah didesain khusus dengan harapan malah justru tidak bedah saja harus tertutup ya. Ini lebih-lebih pada saat pembedahan ya. Kemudian berikutnya adalah ya, jadi dari luar harus diganti dengan baju bedah yang steril, baju harus dimasukkan dalam celana atau harus menutupi pinggang untuk mengurangi penyebaran bakteri, serta gunakan tutup kepala rapat, masker, sarung tangan, dan celemek ya. Kemudian mencuci tangan sebelum pembedahan. Mencuci tangan sebelum pembedahan itu beda dengan mencuci tangan pada saat kita mau melakukan tindakan biasa.
ya. Jadi scrub. Jadi ada tekniknya ya. Sikat, bahkan pakai ada alkohol juga, sikat ya. Kemudian menerima pasien diterima ya, sebelum memasuki wilayah bedah pasien harus melakukan pemeriksaan ulang. Nah, sebelum di meja operasi cek lagi benar enggak ini pasien yang akan dioperasi, bedah apa yang dilakukan, nomor status register ya, tempat tanggal lahir, laboratorium, ronsen ya, persiapan darah setelah dilakukan pemeriksaan silang atau crossmatch. Kemarin Anda sudah praktek untuk pengambilan spesimen termasuk darah ya. Ya, ada golongan darah, kemudian cocok disiapkan bakal darah yang akan dipakai transfusi bila dibutuhkan ya. Kemudian protesis dan lain-lain yang diperlukan. Pengiriman dan pengaturan posisi ke kamar bedah tergantung dari apa yang akan dilakukan pembedahan. Apakah posisinya terlentang, telungkup, ya, Trendelenburg, litotomi, lateral, atau disesuaikan dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Misalnya pada pasien yang dilakukan operasi, misalnya hemoroid, kan tentu saja berbeda dengan tindakan yang misalnya untuk bayi, seksio sesaria ya. Kemudian termasuk yang litotomi ya, misalnya pada daerah-daerah ginekologi ya, reproduksi. Kemudian pembersihan dan persiapan kulit ya. Ini yang daerah yang akan dibedah itu harus bebas dari kotoran dan lemak kulit untuk mengurangi adanya mikroba. Ya, jadi dibersihkan, kemudian tadi termasuk dicuci pakai sabun, alkohol atau bahan organik yang lain ya. Kemudian penutupan daerah steril sebelum diinsisi, kulit yang sudah dibersihkan tadi ditutupi supaya tidak terkontaminasi lagi ya. Kemudian penutupan daerah steril. Nah, ini penutupan daerah steril itu yang dibuka dengan duk lubang biasanya ya. Jadi hanya pada daerah yang akan dibedah saja yang kelihatan. Pada daerah-daerah yang lain sudah ditutup ya, semuanya ditutup. Kemudian penata laksanaan anestesi ya, tergantung apa untuk jenis pembedahannya dan anestesinya. Ayo kuwi lah mau bengi aku tekok kae. Saya ditanya Pak Siman nggak ada pengurangan. Manutnya prodir ya. Sudah Pak. Ya. Saya mau tukar motor. Entok ya. Dengan ngomong Bu, aku nek menuju angel nggo motor kuwi, aku entuk nganggo motor kuwi ora sing ana kuwi. Ono wadake. Wis nggo bingkisan entuk digowo wis. Terus mau sponsor. Tenas. Iya. Udah banyak yang ngambil. Wayangnya di pakai poso. Oh, mantap. Nah, SMK-nya di... Ya, lanjut ya. Ya. Lanjut. Pelaksanaan anestesi, terus pelaksanaan pembedahan, terus kemudian yang tidak kalah penting mungkin yang intra operasi itu hanya khusus untuk perawat-perawat atau bidan yang ruang OK ya, karena ini memerlukan skill yang berbeda, yang lebih ini penguasaan kompetensi khusus. Jadi tidak semua bidan nanti kita masuk ke sana ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pada persiapan dan perawatan post-op ya.
Post-op itu setelah dilakukan pembedahan, mulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan atau namanya ruang RR, recovery room, ya, dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Setelah tindakan pembedahan operasi itu dilakukan beberapa tindakan, ya. Ya, istirahat dulu sebentar. Lanjut ya. Jadi faktor yang berpengaruh pada post-op itu yang pertama adalah mempertahankan jalan nafas, ya. Jadi dengan cara selain mengatur posisi juga memasang suction, jadi disedot, ya. Kemudian pemasangan mayo atau gudel, namanya gudel tapi itu orofaringeal. Satu kayak selang gitu di saluran pernafasan, ya, supaya tetap terbuka. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan ventilasi atau oksigenasi. Dapat dipertahankan dengan pemberian bantuan nafas melalui ventilator, ya, ventilator mekanik atau nasal kanul. Makanya orang yang dioperasi itu diberikan oksigen termasuk setelah, karena dari anestesinya belum pulih, jadi masih efek anestesi tadi. Kemudian yang ketiga, mempertahankan sirkulasi darah itu dengan cara pemberian cairan plasma, ya. Kemudian termasuk juga ya diinfus, ya, diinfus. Jadi pasien sebelum masuk itu diinfus. Observasi keadaan umum termasuk mual muntahnya, termasuk flatusnya, drainasenya, ya, drainase itu nanti pada luka diberikan selang, kemudian selangnya akan dialirkan ke luar pada operasi-operasi tertentu, ya, sehingga apakah terjadi perdarahan atau tidak dari selang drainase tadi. Kemudian balan cairan infus tadi, maka perlu dilakukan kateter tadi yang saya sampaikan awal. Jadi urin itu dilakukan pemasangan dower kateter. Jadi cairan yang masuk dan keluar harus diperhatikan. Jangan sampai pasien ke dehidrasi, ya, kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Ini akan mengganggu fungsi jantung, ya. Urin secara normal, pasien dalam keadaan sehat itu atau normal tadi, ya, itu diperkirakan 1 mili per kilogram berat badan dalam 24 jam, ya. Tapi kalau tidak ngitung 24 jam kan kesulitan, ya. Oleh karena itu ada lagi yaitu 30 cc per jam, ya. Karena kan dioperasi kan waktunya hanya tertentu, ya, hanya beberapa jam. Maka dalam 1 jam itu tidak boleh kurang dari 30 menit. Kemudian mempertahankan kenyamanan dan mencegah resiko injury, ya. Termasuk di situ resiko jatuh, ya. Kalau yang sakit, ya, berarti diberikan analgetik, ya. Pasien, ya, ada apa namanya resiko jatuh sehingga tempat tidurnya di itu apa namanya pengaman, set railnya dipasang, ya. Kemudian ada pemberian anestesi analgetik, apakah itu per injeksi, ya. Kalau nanti sudah sadar di balik ke ruangan, ya bisa kemungkinan per os, tetapi awal itu dilakukan pemberian
analgetik, ya, analgetik melalui suntikan. Tindakannya yaitu meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri tadi ya, termasuk pemberian ini perawatan luka ya. Kalau yang saat ini termasuk misalnya berdasarkan evidence base apa yang lebih membantu untuk proses penyembuhan ya. Masuk pemberian makanan TKTP, tinggi protein, tinggi kalori, vitamin C ya. Itu termasuk kalau yang bedah secara umum itu ya sebenarnya bukan rumor ya, tetapi memang membantu dengan diberikan ikan gabus ya. Ikan gabus untuk membantu proses penyembuhan luka. Yang jelas yang protein ya. Mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan nafas tadi, tarik nafas yang dalam, dengan mulut dibuka, tahan nafas, hembuskan pelan-pelan, gitu. Ya. Kemudian itu untuk mempertahankan respirasi yang sempurna, kemudian mempertahankan sirkulasi, ya, pakai stocking atau kaos elastis agar tidak terjadi tromboflebitis. Kemudian pasien juga tidak stagnan, tidak tidur terus, tetapi harus dilakukan mobilisasi ya. Miring, kanan, kiri, duduk ya. Kemudian meninggikan kaki tempat duduk guna untuk memperlancar vena. Kemudian mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Cairan elektrolit, kemudian mempertahankan eliminasi ya dengan mempertahankan asupan dan output serta mencegah terjadinya retensi urin ya. Karena tidak dipasang kateter, pasiennya nggak bisa kencing, maka nanti akan terjadi gangguan ya. Kemudian mobilisasi dini tadi dilakukan meliputi ROM ya. Kemudian pergerakan latihan gerak ya, kemudian roll of motion atau ya latihan gerak tadi ya, ring of motion, nafas dalam dan juga batuk efektif untuk mengaktifkan fungsi neuromuskuler, mengurangi kecemasan dengan melakukan komunikasi terapeutik, rehabilitatif ya diperlukan oleh pasien untuk memulihkan kondisi pasien kembali. Ya. Rehabilitatif dapat berupa berbagai macam latihan fisik yang diperlukan untuk memaksimalkan kondisi pasien seperti sedia kala. Kalau misalnya pasien pada yang operasi, misalnya operasi kanker payudara yang besar, dia rehabilitasi untuk menggerakkan tangan ya, saraf-sarafnya mungkin juga terkena. Atau kalau yang lebih umum itu pada pasien yang fraktur tulang ya, dia harus mulai menggerakkan secara pelan-pelan, latihan secara bertahap sampai dengan dia bisa melakukan fungsi seperti sedia kala ya. Dan yang terakhir adalah discharge plan atau rencana kepulangan pasien. Rencana kepulangan pasien ini tentu saja juga harus memberikan informasi kepada klien dan keluarganya tentang hal-hal apa yang perlu hindari dan boleh dilakukan. Ya. Jadi untuk discharge planning atau rencana pulang itu dibagi menjadi dua. Jadi untuk perawat atau bidan berisi poin-poin discharge planning yang diberikan kepada klien sebagai dokumentasi, jadi ditulis nanti di dalam RM. Dan yang hanya simpel, poin-poin saja. Tetapi kalau yang diberikan kepada pasien harus secara detail, secara jelas ya. Misalnya pasien lukanya nggak boleh basah. Kalau begitu, apakah nggak boleh mandi selama sekian hari? Boleh, tetapi pada bagian luka harus ditutup misalnya ya. Kemudian apa yang boleh lagi dilakukan? Makan makanan yang mana yang harus diberikan atau boleh dimakan oleh pasien.
Ya, kapan kontrol? Apakah harus menunggu tanggal kontrol atau apabila sewaktu-waktu pasien ada kelainan yang tidak bisa atau di luar jadwal tadi ada tanda-tanda bahaya ya. Misalnya batuk yang berlebihan sehingga sakit perut, mungkin ada sesuatu yang terjadi ya. Jadi harus kontrol perdarahan ya. Tadi tiba-tiba ada perdarahan pada luka operasi. Ya. Itu kira-kira untuk belajar kita pada perioperatif ya. Saya kira gitu yang bisa kita pelajari bersama. Minta tolong materinya yang sudah saya kirim untuk dibaca ya. Saya membuat PPT dari situ sehingga kalau PPT itu kan hanya simpel-simpel ya. Jadi hanya penjelasan, hanya ya contoh misalnya seperti ini. Tetapi untuk penjelasannya ada di Word. Ya, saya kira gitu untuk seluruh mahasiswa. Ini pesertanya mungkin ada yang terkendala, ada yang dari awal sampai akhir nggak ikut, ada apa tidak ya. Saya kira gitu sementara. Ada pertanyaan? Dibaca dulu ya materinya ya. Materinya yang sudah dibagi oleh Sipen, Hikmah, tolong dipelajari dengan baik. Gitu untuk anak-anak mahasiswa semuanya, kita akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita ketemu minggu depan, Senin, dengan perawatan luka ya. Insya Allah nanti materi juga, ya Senin kita ketemu. Ya. Begitu, maka pertemuan pada sore hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.